Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh berkumpul dan memuji nama-Mu. Berbakti kepadamu ya Tuhan, dan tiba saatnya kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Berilah pikiran dan hati yang baik, supaya firman yang diberitakan dapat kami mengerti. Hati yang terbuka kepada firman-Mu, sehingga kami menyambut firman-Mu sebagai harta yang berharga dalam hidup kami. Dan lebih-lebih kami mau melakukan pesannya dalam hidup kami setiap hari. Kami sadar setan juga bekerja waktu firman diberitakan. Tuhan tolong kami, lindungi kami sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak dicuri oleh iblis. Sehingga kami menjadi sia-sia mendengar. Semua peralatan yang kami pakai untuk menunjang pemberitaan firman, Tuhan tolong supaya berfungsi dengan baik. Sehingga firman dapat sampai kepada kami sejelas-jelasnya. Demikian pula tolong hamba-Mu dalam menyampaikan. Sehingga yang disampaikan benar-benar adalah kebenaran-Mu. Dan bukan hanya pikiran manusia belaka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Nasihati, tegur, ajarlah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pada beberapa hari yang lalu, kita seluruh umat Kristen itu merayakan hari kenaikan kembali Tuhan Yesus ke surga. Hari Yesus naik ke surga atau peristiwa Yesus naik ke surga itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi iman Kristen. Beberapa peristiwa penting, peristiwa kristologi. Pertama ada Natal. Kedua ada kematian Yesus di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak datang dalam Natal, tidak ada seorang juru selamat bagi dunia ini. Tapi kalau Yesus datang terus tidak mati, ya tetap tidak ada penebusan. Kalau Yesus yang mati tidak bangkit, maka tetap juga tidak ada kelepasan bagi kita. Dan Yesus yang telah bangkit itu juga kembali ke surga, itu juga memastikan keselamatan kita. Dan karena itu saudara-saudara, hari ini saya dalam hubungan dengan peristiwa ini, yaitu naiknya Yesus ke surga, saya akan berbicara di bawah tema duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ada banyak bagian kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus yang naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya berikan contohnya Markus 16 ayat 19. Di sana dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terangkatlah dan duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Ibrani pasal 10 ayat 12. Tetapi setelah ia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, saudara tidak boleh menafsirkan bahwa berarti Yesus bukan Allah dong. Tidak. Karena kita percaya Tritunggal, Bapa Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Karena itu tidak aneh kalau Bapa disebut sebagai Allah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, maksudnya dia duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi saudara-saudara, kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu tidak boleh dipahami secara harfiah. Karena kalau saya duduk di sebelah kanan Bapa, berarti Bapa di sebelah kiri saya. Maka Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apakah itu berarti bahwa Bapa duduk di sebelah kiri Yesus? Tidak demikian saudara. Kata-kata duduk di sebelah kanan itu tidak bermakna harfiah. Ingat, kalau kita memahami kata, ada kata yang bermakna harfiah, ada kata yang bermakna simbolis, ada kata yang bermakna kiasan. Waktu baca di dalam perjanjian lama, Nuh melepaskan burung merpati, itu merpati harfiah. Tapi pada waktu Yesus dibaptis turun burung merpati, itu merpati simbolis. Tapi pada waktu dikatakan hendaknya kamu tulus seperti merpati, itu kiasan. Nah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini tidak harfiah, itu kiasan. Lalu kiasan dari apa? Dalam kebudayaan timur, tempat di sebelah kanan itu adalah tempat terhormat. Orang terhormatlah yang mendapatkan tempat di sebelah kanan.
Kalau begitu saudara, jikalau Yesus dikatakan sebagai dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, artinya di surga Yesus mempunyai kedudukan yang begitu luar biasa. Yesus mendapatkan tempat yang terhormat di surga. Perhatikan bahwa di dunia ini Yesus begitu hina. Lahirnya di kandang binatang. Sepanjang hidup dia bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Bahkan ada pendeta yang berkata, di dunia Yesus miskin, dari lahir sampai mati pinjam. Begitu lahir, pinjam tempatnya binatang. Begitu mati, pinjam kuburannya Yusuf Arimatea. Dari mati sampai lahir, dia pinjam. Seolah-olah dia begitu hina di dunia ini. Dan memang Paulus dalam Filipi 2 berkata, Yesus mengosongkan dirinya dan dia berada dalam keadaan hina. Tapi begitu dia kembali ke surga, dia mendapatkan tempat terhormat, kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Perhatikan, tidak ada nabi yang punya kedudukan setinggi Yesus. Tidak ada rasul punya kedudukan setinggi Yesus. Tidak ada guru agama, pendiri agama macam manapun yang punya kedudukan yang begitu tinggi di sorga kecuali Yesus. Yesus Tuhan kita naik ke sorga, dapat tempat yang begitu terhormat di surga. Sekarang kita bertanya, kalau Yesus naik ke surga terus dapat tempat terhormat di surga, lalu sekarang itu Yesus bikin apa saja di surga? Nganggur kah? Tidak ada kerjaan? Hari ini saya ingin bicara bagi kita, apa sih yang Yesus kerjakan di surga waktu dia naik ke surga? Yang pertama adalah di surga dia memerintah sebagai raja. Dia memerintah sebagai raja. Dari mana kita tahu ini? Coba perhatikan Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Berarti duduk di sebelah kanan. Sampai ku buat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatan akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintah di antara musuhmu. Memerintah. Ini berarti raja. Dan itu ada kaitan dengan duduk di sebelah kanan. Mazmur ini terkenal sebagai Mazmur Mesianis. Artinya Mazmur yang bernubuat tentang Kristus. Mazmur yang bernubuat tentang Mesias. Dan dalam Mazmur itu ada nubuatan Mesias yang duduk di sebelah kanan itu akan memerintah. Dan ini menunjukkan bahwa dia memerintah sebagai raja dari surga. Dan karena dia memerintah sebagai raja dari surga, dia adalah raja surga. Dia adalah raja bumi. Dia adalah raja seluruh alam semesta. Dia adalah raja dari gereja. Karena dia raja, semua musuh takluk di bawah kaki dia. Perhatikan Mazmur 110 ayat 1-2 tadi. Di situ ada kata-kata, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 3, 21, 22. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, kekuatan ditaklukkan padanya. Kalau begitu, Yesus yang di surga memerintah sebagai raja. Malaikat tunduk, segala kuasa tunduk, segala kekuatan tunduk, gereja tunduk, bumi, laut, segala sesuatu tunduk kepada Yesus Kristus. Maka luar biasa, juru selamat kita yang telah naik ke surga menjadi raja atas segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk kepada dia. Maka kebenaran bagi kita saat ini adalah Yesus yang sudah terangkat. Dia itu adalah raja. Dia adalah raja. Nah, kalau memang dia adalah raja, ini berimplikasi apa pada kita? Kalau dia memang adalah raja, maka seorang raja harus diagungkan. Dan itu berarti bahwa sebagai umatnya, kita wajib mengagungkan dia. Bandingkan Mazmur 97 ayat 1. Tuhan adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Mengapa? Karena Tuhan adalah raja. Karena dia raja, dia harus diagungkan. Setiap kali saudara mengangkat puji-pujian dan penyembahan, sadar
sedang berhadapan dengan seorang raja sorga dan raja semesta. Jikalau dia raja, maka dia layak untuk penghormatan kita. Aneh sekali kalau orang Kristen percaya Yesus raja, tapi tidak menghormati Yesus di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ada satu cerita tentang mantan penginjil yang sudah meninggal, penginjil besar Billy Graham. Dia adalah seorang penginjil yang mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Amerika beberapa dekade karena diangkat menjadi penasihat presiden. Dan satu kali Billy Graham masuk ke kamarnya dan berdoa. Lalu dia pesan kepada pembantunya, saya mau berdoa, siapapun tidak boleh mengganggu. Lalu saudara, dia masuk berdoa, tiba-tiba pembantunya ketok pintu. Lalu panggil dia, Pak ada telepon. Lalu dia sedikit marah, bukankah saya sudah bilang kamu, kalau saya berdoa jangan diganggu oleh apapun. Lalu pembantunya berkata, Pak tapi yang ini yang telepon bukan orang sembarang. Siapa? Presiden Amerika. Lalu Billy Graham bilang, tolong bilang pada presiden, saya lagi bicara dengan raja segala raja. Tunggu. Di sini kita bisa lihat Billy Graham memberikan penghormatan yang besar kepada Tuhan. Banyak orang Kristen anggap Yesus raja, tapi tidak menghormati. Coba, kalau sementara dengar firman, tahu-tahu ada telepon masuk. Apa yang saudara buat? Berapa banyak orang Kristen yang sementara kebaktian, yang dia kerja hanya lihat TikTok, lihat Instagram dan lain sebagainya, foto selfie dan sebagainya. Saya pernah kebaktian, habis kebaktian, buka, ada 17 foto dari jemaat. Saya lihat jamnya dia upload, ini persis saya khotbah. Lah, sementara saya khotbah, kok sibuk Instagram? Terus nggak dengar firman. Satu kali saya khotbah, sementara khotbah, satu bapak sudah duduk paling depan, ada telepon masuk, terima lagi. Saya stop khotbah dan saya usir dia keluar. Pak, terima telepon di luar. Kita harus menghormati, termasuk hormat kepada dia di dalam ibadah kita. Kalau dia betul-betul ada raja, sikap hormat itu harus ada. Kalau dia rajamu, agungkan dia. Kalau dia rajamu, hormati dia. Kalau dia rajamu, layani dia. Kalau dia rajamu, taat dia. 1 Timotius 6 ayat 14-15. Taatilah perintah ini. Lihat ya, di atas ada taat perintah ini. Tapi lihat yang kalimat bawah yang saya kasih warna merah. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Turutilah. Kenapa? Karena dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Yesus yang naik ke surga, sekarang sebagai raja atas segala sesuatu. Kamu harus agungkan, kamu harus hormati, kamu harus layani, dan kamu harus taat pada dia. Dia adalah raja semesta. Lalu Yesus naik ke surga, bikin apa lagi? Atau jadi apa?